Dalam hidup kita wajib berusaha. Kesuksesan itu sebuah hadiah. Yang terpenting jalani, tekuni, dan nikmati prosesnya. Halo pemirsa, kali ini kami akan berkunjung ke Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Kita akan melihat budidaya bonsai yang dipunyai oleh seorang petani yang dulunya seorang petani karet dan beralih menjadi petani bonsai. Menarik bukan? Dan budidaya ini sekarang banyak juga diikuti oleh masyarakat setempat. Kalian ingin tahu? Yuk ikuti aku sekarang. Nama saya Iswandi, biasa dipanggil Imam Kreco. Saya tinggal di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Saya Putri. Bapak dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Imam. Bapak lagi ngapain ini? Ini lagi gunting-gunting, ya bikin bonsai. Bonsai itu apa sih Pak? Bonsai itu ya seperti ini, tanaman yang kita kerdilkan. Intinya itu seperti tanaman, kita bentuk tanaman di alam tapi dengan ukuran mini, ukuran kerdil. Dikerdilkan, cuma pengerdilannya ini harus dengan proses. Saya di sini statusnya merantau. Saya bukan angkatan dari transmigrasi, bukan. Saya melainkan pendatang. Kebetulan di daerah Kecamatan Juwai ini mayoritas tanaman karet. Jadi pertama datang saya mengikuti alur masyarakat itu. Saya ikut juga bertanam karet. Karena saya seorang perantau, mungkin saya semata hanya bekerja harian lepas. Pada titik-titik tertentu saya mulai berpikir dan melihat kondisi alam sekitar sini, potensi alam maupun sumber daya masyarakatnya, potensi masyarakatnya itu. Mulai saya berpikir, berkembang, menganalisa apa selain karet ini yang bisa saya lakukan. Sementara untuk seorang petani karet itu jam kerjanya itu cuma pagi aja. Waktu banyak yang terbuang. Di situ saya mulai berpikir, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa saya kerjakan untuk menjadikan kegiatan di sore itu ada nilainya. Berawal dari hobi, sebenarnya itu hobi. Saya senang dengan tanam-tanaman. Dari situlah saya mulai mengembangkan tanaman bonsai dengan lahan yang minimalis, lahan sempit, tapi dengan produktivitas yang tinggi. Saya berpikir, ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman bonsai. Terus saya melihati kayak di sini, di alam sini ini menyediakan tanaman yang mendukung untuk dijadikan bonsai. Berawal dari dengan modal yang minim, hitungannya itu modal paling murah itu. Kita cari di hutan, kita manfaatkan. Akhirnya terbentuklah sebuah karya seni. Nah, di situ mulai dikenal sebagian orang, dikenal. Berapa lama
lama biasanya Pak prosesnya untuk mengerjakan tanaman-tanaman ini? Untuk tanaman jadi siap tampil kelas pameran itu ya minimal itu 4 tahun 5 tahun. Kalau lamanya target itu ya bisa puluhan tahun. Paling singkatnya berapa nih Pak waktunya? Untuk paling singkat kita program cepat itu sekitar 2 tahun. Itu udah menghasilkan maksimalnya atau gimana Pak? Itu untuk bonsai yang kelasnya kelas kecil, kelas ringan, kelas open air. Untuk nah seperti ini untuk proses seperti ini paling sekitar 3 tahun paling cepat. Nah saya sangat tertarik tuh sama yang di ujung sana. Kira-kira apa sih Pak namanya itu? Yang ini? Ya nama jenisnya ini seperti taman ya? Iya. Cantik sekali. Ini modelnya itu panorama. Jenis tanamannya ini sancang. Jenis tanaman sancang. Sancang itu lain endemik Indonesia. Sancang itu kalau nggak salah itu pokoknya dari luar lah. Cuma lain endemik Indonesia. Premna microphylla. Bahasa latinnya. Inspirasi dari mana nih untuk keindahan tataan model bonsai ini? Ya sebagian itu kalau pertamanya sih ngawur. Cuma dengan proses waktu, berjalannya waktu itu kita akan mengetahui, oh ini karyaku ini salah, oh ini kurang sedap, oh ini pas, ini lebih pas lagi, seperti itu Bang. Bonsai itu sangat menjanjikan. Dengan proses semakin kita prosesnya itu semakin lama, otomatis barang itu semakin jadi, semakin mahal kurang harganya. Kalau ketentuan harga bonsai itu nggak ada batasnya. Masalahnya yang ditukari itu rasa. Tapi ada bentuknya. Nah rasa itu yang nggak ada di toko-toko itu nggak ada labelnya rasa ini ya ada. Bang rasa strawberry 500 itu roasting. Cuma untuk rasa bonsai ini situlah yang nilainya itu harganya itu. Untuk kisaran harganya ini dari berapa sampai berapa Pak? Dari yang paling murah sampai yang mahal berapa nih Bapak jualnya? Kadang kita menuruti kebutuhan konsumen, ya. Ada yang perlu bibit. Kalau bibit itu biasanya untuk bibit yang mudah hidup, terus daya kembangnya cepat itu biasanya murah. Kayak sancang itu mungkin ya sekitar 20.000 lah untuk bibit. Contoh-contoh seperti ini aja, misalkan seperti ini. Ini ya sekitar 3 jutaan lah nilainya. Wow, ini 3 juta ya Pak? Iya, sekitar 3 jutaan nilainya. Ini ukuran yang kecil. Kecil. Apa nih yang buat bonsai ini mahal? Kecil itu ruwet. Kecil itu ruwet, terus perlu kejelian khusus, perlu teknik khusus untuk durasi waktunya pembentukannya itu sama juga, sama yang besar sebenarnya sama. Cuma karena kecil, keruwetannya itu tinggi. Kalau besar itu enak, ada ruang, ada space. Jadi kita ini merogram itu leluasa. Tapi kalau kecil ini susah. 3 juta paling mahal Bapak jualnya? Iya, itu 3 juta. Kalau yang standar biasanya ya, banyak beli yang mana tuh Pak? Untuk biasanya yang banyak itu kelas open air. Nah seperti ini open air seperti ini. Kelasnya kelas open air. Biasanya itu nang pecinta pemula itu senang yang souvenir seperti ini, seperti ini ya souvenir juga hitungannya itu. Ini sekitar ya 500-an. Ini kan jenis-jenisnya yang di pot ya Pak? Iya, yang di pot. Ukuran besarnya gimana tuh? Ada. Yang ini untuk bonsai petarung atau silakan kalian dahulu untuk bonsai kecil. Nah untuk bonsai yang di ruang terbuka seperti ini, untuk di ruang terbuka ini namanya bonsai taman. Ini dia bakal
tumbuh-tumbuh lagi atau emang segini aja Pak? Pembesaran batang itu ada, cuma nggak signifikan. Ya paling-paling ya besar aja Bang, dalam hitungan berapa tahun itu besar aja, cuma nggak terlalu signifikan lain yang kayak di alam. Karena apa? Setiap anu kan kita potongi daunnya. Boleh nggak nih saya coba? Bisa. Ya, silakan. Ini berarti dirapikan ya Pak? Ya, dirapikan aja. Asal kelihatan rapi aja, ya sudah itu jadi udah. Nah Pak, tadi kan udah nih pengenalan bonsai. Sekarang gimana nih prosesnya? Di mana? Oh ya, proses? kalau sampean mau tahu prosesnya lebih banyak, ya kita ke belakang. Di belakang situ ada Bang, tempat kecil lah untuk kita demo lah. Itu ada di belakang. Monggo silakan ke belakang. Oke. Nah ini kebetulan ini ada bahannya, ini kita bawa ke belakang. Bisa. Ya. Nah, pada prinsipnya kan kita melihati gerak dasar. Di dalam bonsai itu ada gerak dasar. Saya boleh dulu Ya, Pak? silakan. Nah, kita lihat di gerak dasar. Atau mungkin lebih kita buka. Ini expose root namanya. Ini kita memamerkan akar. Kalau programan seperti ini, gitu, tujuan kita itu memamerkan akar, expose root. Bahasa Inggrisnya katanya, tapi aku nggak ngerti bahasa Inggris juga Bang. Kita lihat di posisi akarnya. Nah, adapun bungkus-bungkusnya seperti ini kan limbah ini. Ini limbah dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga kita dibuang orang, kita gunakan, bisa bermanfaat. Nah, kita lihati posisi akarnya, karena kita memamerkan akar. Tujuan ini memamerkan akar Pak. Program seperti ini memamerkan akar. Nanti kita Saya lihat. juga boleh ikut Pak? Ya, silakan. Ini jenis tanaman apa Pak? Ini sancang. Sancang lagi ya? Biasanya kalau seperti ini nih nyambatnya sancang ori. Ini paling banyak diminati apa? Ini paling banyak peminatnya, paling mudah nanamnya, paling cepat pembentukannya. Prosesnya nunggunya lama nggak Pak? Enggak, ini kalau sancang ini cepat Pak. Enggak pakai lama. Tapi ya namanya proses itu tetap. Tapi bertahun-tahun juga Pak? Ya 2 tahun 3 tahun lah. Hitungannya itu. Untuk mendapatkan hasil yang itu ya 2 tahun 3 tahun. Yang penting kita tetap semangat, pantang menyerah, terus berpikir positif. Hampir semua usaha itu insya Allah aja Bang, oke aja, jalan aja, menghasilkan aja semua usaha itu. Bener-bener kayak bengkel ya, kita di sini namanya bengkel bonsai. Kita main rasa di sini Mbak, main rasa. Kalau kita di bonsai itu main rasa. Jadi masalah nominal itu kadang-kadang itu bukan suatu ukuran, bukan suatu ketentuan. Kalau orang sudah rasa itu sudah kena, berapapun nilai itu nggak ada artinya. Karena kadang-kadang kan kita sayang, ya rasa itu kan identik dengan sayang lah. Ditawar orang berapa aja, wah kalau sayang sudah nggak bisa dijual. Karena ya kan rasa itu tadi. Wow, ini tempat ini bibit-bibitnya ya? Untuk pembibitan kita cari tempat yang suasananya itu ada sinar tapi nggak mutlak. Ini jenisnya asam Jawa, kita bibitkan di sini. Terus itu bibit sancang. Nah itu dalam satu lingkaran ban itu loh, ada kalau 50 nggak sampai lah, 40 30 setekan ada. Berarti kan oke banget loh, dengan lahan yang sempit itu oke. Kalau ini apa nih Pak? Nah ini sama ini. Bibit juga? Ini juga pembibitan ini sancang, ini stek, ini sistem stek. Nah seperti ini. Ini mulai tumbuh akar. Ngambil bibitnya ini di mana Pak? Ya yang kita nanam yang besar tadi itu kan, ini sudah mulai tumbuh akar ini tumbuh akar lah. Nah berarti
identik ini? hidup. Itu masih tumbuh tunas, akar sini akar sini biasanya tunas. Ini untuk paling ini masih sekitar 2 mingguan lah kira-kira, belum ada, sudah aman. Kita habis dongkel, habis itu di sini tempatnya kita habis dongkel. Kayak ini setelah pendongkelan 1 bulan kita tempatkan di sini supaya adaptasi. Kalau langsung kita pure kena matahari bisa mati. Selanjutnya tahapan apa lagi nih Pak? Ini kita bolang. Kita bolang. Gimana nih Pak? Ya lumayan jauh Pak tempatnya itu. Cuma ya namanya bolang mau nggak mau keluar dari areal sini kita ke hutan. Kita coba bolang di hutan mencari kayu yang bisa digunakan untuk bonsai. Boleh saya ikut Bapak? Bisa. Oke. Kita bolang. Kita berangkat bolang. Oke. Siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Siap. Kita sudah sampai ke lokasi tempat kita membolang di sekitaran Cekdam. Jadi di sini kita mau ngapain nih Pak? Kita mau cari pohon yang kawat digunakan, yang bisa digunakan untuk bonsai. Jalannya yang arahnya di hutan, berarti ini jalannya lincar. Kita mencari pohonnya yang bisa untuk kita bonsai. Nah itu ada itu. Tuh. Ini pohonnya ini. Pohon ini bisa digunakan untuk bonsai. Ini dicabut ya Pak? Ya kita cabut atau mungkin kita potong seberapa kita perlukan. Kita nggak bisa terus-menerus mengandalkan dari alam. Kasihan alam juga kalau kita eksploitasi terlalu banyak. Jadi dari kelompok kami, Oyot Bengkong itu mempunyai metode pengembangan yang lebih ampuh daripada budidaya, yaitu sistem wati daya. Karena wati kakaknya budi, otomatis pengembangannya lebih cepat wati daripada budi. Ya untuk pertama-tamanya ya memang pandangan masyarakat itu negatif. Tapi kita biar dipandang orang negatif, asal kita ada ilmunya, kita ada kemauan, kita ada semangat, pantang menyerah baratnya, dan tetap berpikir positif, biar pandangan orang negatif nanti suatu lambat laun kita buktikan bahwa inilah karya kita. Apa yang selama ini saya lakukan, apa yang selama ini saya kerjakan itu mendapat apresiasi. 1-2 orang sampai beberapa orang. Nah disitulah mulai terbentuknya kami sebuah perkumpulan atau ya mungkin komunitas lah, komunitas Oyot Bengkong, dan itu legalitasnya sudah diakui oleh tingkat desa. Dari yang asal mulanya saya sendirian seperti orang linglung, terus dapat mengikut banyak, itu di situ ada kepuasan tersendiri, ada nilai-nilai tersendiri bahwa saya sedikit banyak itu ada andil lah
dalam sebuah wadah itu tadi. Pertama kali saya menyukai bonsai ini karena teracuni, terinspirasi dari Pak Iswandi. Teracuni kayak gimana? Ya awal mula itu dikasih satu bibit kecil sekali. Nah, saya tanam. Terus kenapa jadi banyak seperti ini? Ya gara-gara Pak Iswandi juga. Dia itu gimana orangnya ya? Kayak orang gila. Dia itu ke hutan. Yang dibawa itu pulang-pulang itu yang dibawa dongkelan kayu itu. Nggak ngerti itu kayu apa nggak tahu, dibawa pulang sampai rumah itu ditanam. Nah, saya ya heran, kenapa nanam kayu, yang lain tuh nanam sayur, nanam buah-buahan. Lah ini yang ditanam malah dongkelan kayu, buat apa itu? Nah, tapi setelah saya lihat, saya amat-amati, itu dia dongkelan itu dia sambung dengan pohon-pohon apa ya, nggak ngerti juga waktu itu kan. Disambung, ternyata jadinya bagus, berbentuk pohon seperti yang di alam, yang pohon yang besar gitu, padahal itu kecil. Nah ya tertariklah saya coba mengikuti jejaknya Pak Iswandi itu. Pak Iswandi itu nanam itu ada yang mau beli ternyata, dan harganya pun nggak murah-murah amat, nggak murahan, ternyata ya lumayan. Saya baru tahu kalau itu bisa laku, dijual bisa laku, dapat tambahan lumayan kan. Saya juga ikut nanam, ikut jual lah. Kalau ada yang mau, yang minat kan dijual kalau cocok. Ternyata lumayan loh menanam bonsai ini. Kita enggak perlu perawatan yang khusus, kita tetap kerja, nguli tetap nguli. Tanaman tumbuh sendiri, yang penting kita siram tiap hari. Harapan saya untuk ke depan ini, yang pertama ya mungkin dari pihak pemerintah itu sentuhlah kami. Kami perlu binaan. Kami juga ibaratnya itu perlu pasar yang lebih luas lagi. Kami perlu masukan, kami perlu bimbingan, perlu arahan. Kami ada potensi, kami punya potensi. Nggak ada salahnya bila potensi kami ini digunakan atau dimanfaatkan lah untuk kepentingan tingkat kabupaten, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Sekalian sambil mengenalkan ke masyarakat bahwa bonsai itu seperti ini, dan bisa digunakan untuk ini, bisa menambah nilai pendapatan, bisa membuat hati kita senang. Otomatis dengan hati senang itu ya mau nggak mau lah, awet muda, awet panjang umur lah, karena hati senang itu mau. Yang pertama kita dapat hiburan, yang kedua kita dapat keuntungan dari bertani,
bonsai, dapat keuntungan dengan lahan yang ya mungkin sempit lah, sangat sempit. Itu lebih menguntungkan daripada kita bertani yang lainnya menurut saya, karena bonsai nggak memerlukan tempat yang luas.